Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada hari ini telah meluangkan waktu mengikuti kajian daring Ramadan yang diselenggarakan oleh BKM Masjid Al-Ikhlas Puslat Bangkahan, Lembaga Administrasi Negara. Kajian hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mizaz Iskandar, LC LLM, dengan tema Menggali Al-Quran dan Sunnah sebagai Pola Hidup. Diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa ikut berkontribusi dengan mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan penonton acara pengajian online Puslit Bangkahan Aceh yang saya hormati, karena kajian kita hari ini berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalau saya diizinkan mempersempit wilayah kajiannya, ya karena terlalu luas, jadi menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mengingat ini adalah bulan suci Ramadan, dan identiknya bulan Ramadan itu dengan bulan Al-Quran. Maka jika bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, baiknya kita mencoba mencari atau menggali pola-pola yang di dalam Al-Quran, sehingga kemudian pola-pola tersebut bisa menjadi arahan dan pedoman bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum jauh saya berbicara tentang Al-Qur'an sebagai pola hidup atau pedoman hidup bagi umat Islam, terlebih dahulu saya ingin mengutip salah satu firman Allah dalam Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jadi di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengeneralkan hidayah atau petunjuk Al-Qur'an itu tidak hanya eksklusif atau khusus bagi orang beriman atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tapi untuk segenap umat manusia. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya sangat berbahagia jika ada partisipan dari kalangan non-muslim. Kebetulan ada beberapa grup WhatsApp yang ada teman-teman non-muslim. Saya juga ikut turut menginvite mereka hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama melihat petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, yang itu tidak hanya eksklusif bagi orang yang beriman, tapi juga untuk segenap manusia. Baik, jadi
ketika kita membicarakan Al-Quran dalam konteks hidayah bagi segenap umat manusia, yang harus kita lakukan pertama sekali membaca ayat Al-Quran dan mencari pola-pola yang ada di dalam ayat tersebut. Maka para ulama sudah mengembangkan banyak metode penafsiran untuk mencari pola-pola yang ada di dalam Al-Quran, sehingga yang dipedomani nanti adalah pola-pola dari makna tersirat, bukan makna yang tersurat dari Al-Quran itu. Misalnya saya mau kasih contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar, itu kita temukan ada 4 ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar. Dimulai dari surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan dari perasan buah korma maupun perasan buah anggur, kalian bisa mengambil sesuatu yang memabukkan. Sakara itu maknanya sesuatu yang memabukkan, wariskan hasana, dan rezeki yang baik. Ya, kita bisa jual minuman itu dapat dinar atau dirham untuk ukuran masyarakat zaman dulu, atau mendapatkan uang untuk kita ukuran zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan ruang untuk orang yang ingin memanfaatkan khamar tersebut melalui ayat yang tadi. Tapi suatu saat para sahabat itu mulai gelisah. Masa toh khamar yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang itu dihalalkan dalam ajaran Islam? Maka sebagian sahabat Rasulullah itu berinisiatif untuk bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya itu bingung, nggak bisa menjawab, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kemudian ayat kedua tentang pengharaman khamar, tapi juga tidak dipahami sebagai keharaman yang mutlak. Ya, para ulama hanya memahaminya sebagai keharaman yang sifatnya relatif, karena di dalam ayat kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala juga masih mengakomodir sisi-sisi positif dari minuman khamar. Maka ayatnya berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Ya, sahabatmu bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi, qul fihima, katakan kepada mereka dalam keduanya itu ismun wa manafi'un linnas, ada dosa, ada juga manfaat bagi umat manusia. Dalam judi itu ada perputaran ekonomi, dalam khamar juga ada perputaran ekonomi. Tapi Allah kemudian mengatakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yang namanya dosa dalam khamar itu lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, ini juga tidak dipahami oleh para sahabat ketika itu khamar menjadi haram secara tegas. Maka para sahabat kemudian masih minum khamar. Sampai dalam sejarah turunnya Al-Quran itu terkenal peristiwa suatu hari Umar bin Khattab menegak khamar ketika waktu sholat sudah dekat, dan akhirnya beliau menunaikan ibadah sholat, kebetulan ditunjuk untuk menjadi imam dalam ibadah sholat itu. Nah, maka kemudian dalam ibadah sholat yang dikerjakan oleh Umar, dalam satu riwayat beliau membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Tapi berputar-putar terus, tidak ketemu ujung ayat lakum dinukum waliyadin. Karena memang Umar sudah dalam keadaan mabuk parah pada saat itu. Nah, setelah peristiwa sholatnya Umar, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ketiga tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menegak minuman khamar ketika kalian hendak melaksanakan ibadah sholat, sehingga kamu dalam keadaan mabuk dan tidak paham apa yang kamu ucapkan di dalam sholat itu. Namun sekali lagi para sahabat juga tidak memahami ayat ketiga ini pengharaman khamar secara tegas dalam setiap kondisi. Nah, bahkan banyak para sahabat pada saat itu menghindar untuk meminum khamar ketika sudah mau masuk waktu sholat. Tapi setelah sholat mereka kembali mabuk-mabukan. Ya, kalau di bulan puasa setelah taraweh mereka mabuk-mabukan kembali. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir.
wa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pada ayat yang terakhir ini baru kemudian para sahabat memahami khamar itu sebagai hal yang sangat dibenci sama Allah. Allah mengaitkannya dengan amali syaitan, pekerjaan syaitan. Maka mulai pada saat itu para sahabat memiliki pola pikir baru. Yang namanya khamar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala abadul abad, selama-lamanya dalam semua kondisi jika tidak ada kondisi excuse atau kondisi darurat yang menghendaki untuk khamar itu dihalalkan. Nah, ternyata dari perjalanan turunnya ayat khamar yang 4 kali itu kemudian para ulama tidak membacanya satu ayat per satu ayat. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain dibaca juz'iyan, parsial, terpisah-pisah, tidak komprehensif, tidak menyatu. Tapi para ulama membaca 4 ayat itu sebagai satu rangkaian ayat yang berbicara tentang pengharaman khamar. Sehingga para ulama tafsir itu punya pola pikir yang namanya perintah. Ya, ini akhirnya tarik kesimpulannya agak sedikit jauh. Yang namanya perintah di dalam agama dan juga nanti kita harus meneladani ini. Semua hal yang ingin kita ubah dari suatu tradisi masyarakat yang buruk ke dalam tradisi masyarakat yang baik itu tidak bisa dilakukan secara spontan atau secara sekaligus, sekali serang. Tidak bisa itu dilakukan. Tetapi dia membutuhkan spare waktu, membutuhkan masa, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan tadarruj. Ya, tadarruj itu step by step dalam mengharamkan suatu kebiasaan buruk yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat. Nah, itu polanya menarik. Jadi para ulama kemudian dengan membaca 4 ayat pengharaman khamar, mereka tarik satu kesimpulan. Yang namanya Al-Quran ketika ingin mengubah suatu masyarakat, itu pasti dengan step by step, ya, dengan masa, ya, tidak sekaligus, ya, tidak secara simultan, tapi menggunakan jarak waktu yang lumayan agak sedikit lama. Nah, ini kemudian kajian-kajian yang seperti ini dikembangkan oleh para ulama tafsir, sehingga nantinya menjadi pedoman bagi umat Islam atau umat manusia dalam membaca Al-Quran. Yang dipendomani itu adalah pola-pola yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya mau kasih contoh yang kedua. Di masa Rasulullah itu dulu, di masa puasa, ada namanya seorang Arab Baduin. Ya, Arab Baduin itu bahasa Arabnya A'rabi. Datang kepada Rasulullah, tentu mereka seorang suku Arab yang tidak mengenal peradaban, yang tidak mengenal sopan santun dan terbiasa bersikap seenak hati. Maka diceritakan dalam hadis itu ja'al A'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah halaktu. Jadi datang Arab Baduin itu menjumpai Rasulullah di bulan suci Ramadan, dia berkata, ya Rasulullah, celaka saya atau binasa saya. Wa ma halakaka? Tanya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu celaka? Kemudian Arab Badui ini mengatakan, faqad waqa'tu ala mirati fi nahari Ramadan. Saya menggauli istri saya di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah mendengar si Arab Badui ini seenak hatinya melakukan hubungan jima di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajib bagi kamu untuk bayar kafarat, bayar denda. Rasulullah kemudian mengatakan, kamu harus memerdekakan hamba saya. Ya, saya gimana memerdekakan hamba saya? Saya ini orang miskin, tidak punya cukup duit untuk membebaskan hamba saya. Ya sudah, kalau seperti itu, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, baru 5 hari. Ya, dalam sebagian penjelasan hadis, diceritakan peristiwa itu kejadiannya terjadi di tahun 2 Hijriah, tahun pertama di mana disyariatkan ibadah puasa, dan baru berjalan 5 hari. Ya, maka kemudian sahabat itu berkata, ya Rasulullah, saya baru 5 hari puasa saja tidak sanggup. Apalagi kalau engkau meminta saya berpuasa 2 bulan berturut-turut syahraini mutatabi'ain. Tentu itu makin berat bagi saya. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan orang ini untuk bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Ya, kemudian
Arab Baduin ini berkata, ya Rasulullah, kalaupun ada orang yang paling miskin di kota Madinah ini, ya saya adalah orangnya. Nah, Rasulullah tersenyum, masuk ke dalam rumah beliau, bawa sekarung gandum, dan kemudian memberikan kepada orang tersebut. Ya udah, ini ambil ini untuk dirimu. Nah, kemudian yang menarik, dalam teks hadis itu jelas disebut, Ja'al A'rabi, yang datang kepada Rasulullah itu adalah seorang Arab Baduin, ya, Arab kampung, yang tidak mengenal peradaban. Dan orang ini kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran ya di dalam bulan suci Ramadan. Tapi para ulama tidak membaca hadis itu tunggal. Jadi hadis itu tidak dibaca secara juz'ian, ya, tidak dibaca secara parsial. Tapi kemudian di tangqitul manat, ya, dalam bahasa usul fikihnya namanya tangqitul manat, diperluas cangkupan maknanya. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran seperti itu, ya, artinya kita orang kota, ya, bukan orang kampung, orang kota, orang kaya, atau orang merdeka atau hamba siapapun dia, kalau dia melakukan jima atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarat, walaupun di dalam teks hadis itu jelas disebut yang dikenakan oleh Rasulullah itu adalah Arab Baduin. Ya, ini menarik. Jadi para ulama itu ketika mencari atau menyimpulkan sesuatu baik dari Al-Quran maupun hadis, catatan-catatan yang nggak penting yang ada di dalam hadis maupun yang ada di dalam ayat Al-Quran itu dilampaui, dibiarkan, tetapi kemudian ditarik satu pola umum. Ya, jadi pola umum ini yang kemudian dianjurkan untuk dipendomani bagi umat Islam ataupun orang yang menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Nah, nanti kalau saya mau kembangkan hadis yang tadi itu, Imam Malik ya di dalam mazhab Maliki mengatakan kalau kita makan di siang hari bulan suci Ramadan, itu hukumnya sama dengan orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Karena Imam Malik punya pendapat seperti ini, yang namanya makan itu kan halal. Ya, begitu juga yang namanya jima dengan istri kita halal. Tetapi kalau jima dilakukan di bulan suci Ramadan di siang hari, itu namanya melecehkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka begitu juga dengan yang namanya makan di siang hari. Kalau kita makan di siang hari itu halal, tapi karena kebetulan di bulan suci Ramadan, kalau kita makan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka itu dianggap melecehkan kehormatan bulan suci Ramadan. Maka di dalam mazhab Maliki, sebagaimana halalnya orang berjima di siang hari, tapi dikenakan kafarat sampai 3 tingkatan oleh Rasulullah, begitu juga dengan orang yang makan makanan ya tanpa ada uzur, sengaja dia makan makanan bukan karena lupa. Ini beda ya. Kalau karena lupa itu ada hadis Rasulullah yang menjelaskan man nasiya fa akala wa syariba innama at'amahullah wa asqa. Barang siapa yang lupa dan kemudian makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, sebenarnya dia sedang diberi makan atau diberi minum oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda kasusnya. Ini sengaja, dia memang sengaja tidak puasa, makan di siang hari. Itu menurut Imam Malik hukumannya sama dengan orang yang sengaja berjima di siang hari bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada inisiatif dari dirinya untuk merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam memahami Al-Quran maupun hadis Rasulullah, para ulama itu tidak pernah terfokus kepada teks. Jadi yang mereka cari itu pola-pola dari kumpulan-kumpulan teks yang berbicara dalam satu masalah yang sama, kemudian dicarikan benang merah, dan benang merah itu dijadikan kesimpulan yang diamalkan oleh umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga misalnya saya teringat dengan contoh lain. Di dalam Al-Quran itu Ka'bah disebut dengan rumah umat manusia tertua. Jadi al-baitil antik, ya, ada ayat di dalam surah Al-Hajj, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil antik." Hendaklah seseorang tawaf ke rumah ibadah yang paling tua yang pernah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada umat manusia. Maka di dalam Al-Baqarah ada istilah masabatan linnasi wa amna. Yang namanya Ka'bah itu masabatan. Ya, masabah itu rumah ibadah pertama yang dijadikan manusia dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah.
Maka kalau itu yang menjadi pemaknaannya, Ka'bah itu tidak hanya menjadi tempat tawaf dan kiblat bagi kita umat Nabi Muhammad, tapi juga bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Adam, umatnya Nuh, umatnya Idris, ya, umatnya Ibrahim, semua melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Tapi kemudian para ulama, ya agak sedikit iseng mereka itu menanyakan kepada kita, apa sih yang dimaksud dengan definisi Ka'bah? Apakah yang dimaksud dengan definisi Ka'bah di dalam ayat-ayat itu Ka'bah secara bangunan atau Ka'bah secara tempat? Jika kita memaknakan Ka'bah itu adalah bangunan yang berbentuk kubus persegi 4 itu, maka konsekuensinya kalau tidak ada lagi kubus persegi 4 itu, ya tidak ada lagi tawaf. Tetapi para ulama mufassirin di dalam Al-Quran ketika membahas tentang Ka'bah ini, waliyat tawafu bil baitil atiq misalnya, mereka tidak memaknakan Ka'bah itu sebagai kubus ya yang berbentuk persegi 4 itu. Jadi Ka'bah itu adalah tempat. Walaupun bangunan kubusnya sudah tidak ada lagi, asal tempatnya masih ada, kita wajib tawaf. Nah, maka kemudian kan yang membangun kubus persegi 4 itu bukan Nabiullah Adam. Ya, Nabiullah Adam itu cuman pondasi Ka'bah yang ada, namanya Syajarwan. Ya, Syajarwan itu pondasi Ka'bah yang dibangun oleh malaikat Jibril ketika Nabiullah Adam alaihissalam terusir dari surga. Tapi Ibrahim itu kan tugasnya hanya yarfa'u qawaidal minal baiti wa Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tugas Nabi Ibrahim itu dan putranya Ismail membangun pondasi yang sudah diletakkan oleh malaikat itu menjadi tinggi sehingga bangunan itu yang kita kenal dengan sebutan Ka'bah. Maka kemudian menjadi tidak sesuai dengan teori ilmu tafsir ya. Jika kita misalnya sholat, ya diletakkan di situ gambar persegi 4 itu. Ya, gambar persegi 4 itu bukan Ka'bah hakiki, itu hanya simbolik, ya, hanya simbol dari Ka'bah yang sebenarnya. Ka'bah sebenarnya itu adalah 4 meter atau luas tanah, ya, beberapa meter persegi, yang kemudian di luas tanah beberapa meter persegi itu manusia melakukan kegiatan tawaf dan dijadikan kiblat. Ya, itu jadi menarik sekali. Para ulama tidak memanakan itu secara tekstual, tapi kemudian yang dicari adalah pola-pola dari ayat itu, dan kemudian yang dipendomani itu adalah pola-polanya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seni cara memahami tafsir seperti ini itu masyhur atau sebenarnya sudah ada di ulama-ulama sebelum Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu maknanya ya sultannya para ulama. Ya. Tapi beliaulah kemudian yang mengkonsep cara memahami ayat Al-Quran seperti itu dalam kitab yang sangat terkenal namanya Syajaratul Ma'arif. Ya, karangan beliau itu Syajaratul Ma'arif. Jadi salah satu keunikan kitab tersebut khusus sabab atau sebab-sebab tertentu yang menyebabkan ayat Al-Quran turun itu diabaikan, kemudian yang dibabkan, ya, yang jadi pendomannya adalah pembaban. Ya, umumut tabwib namanya. Umumut tabwib itu di khusus cerita-cerita khusus di dalam Al-Quran itu dimasukkan ke dalam bab yang umum, sehingga nanti yang dipendomani itu adalah bab yang umum. Kan selalu gini, Al-Quran itu turun kepada para sahabat atau kepada Rasulullah mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak tahu cara memberikan solusinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintervensi dan memberikan jawaban dari langit, dan kemudian turunlah Al-Quran. Misalnya, ketika Rasulullah ditanya tentang status wanita yang haid, bagaimana suami ini boleh nggak mendekat sama istrinya yang sedang haid? Rasulullah tidak bisa jawab, ya, Rasulullah tidak punya pengetahuan tentang itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilu nisaa fil mahid. Muhammad, sahabatmu bertanya tentang haid. Ya, katakan kepada mereka yang menanya, fa'tazilu nisaa fil mahid. Jauhilah atau jangan dekati perempuan atau jangan lakukan hubungan suami istri selama istrimu sedang haid. Ya, karena itu keadaan yang kotor atau tidak baik dalam pandangan syariat. Begitu juga ketika ada para sahabat
melihat ada fenomena yang namanya hilal. Awal bulan itu namanya hilal. Para sahabat bingung, apa sih fungsinya hilal itu dalam agama Islam? Mereka nanya sama Rasul. Rasul bingung, nggak bisa jawab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan Muhammad kepada sahabatmu yang bertanya tentang ahillah. Ahillah itu jamak dari kata hilal. Ya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, hilal itu fungsinya sebagai mawaqit, penentuan waktu ibadah dalam Islam. Awal Ramadan dan akhir Ramadan itu ditentukan oleh nampak atau tidak nampaknya hilal. Ya, wal hajj begitu juga penentuan haji kapan. Ya, penentuan satu Zulhijjah, penentuan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, penentuan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, semuanya ditentukan dengan hilal. Ya itu, jadi Al-Qur'an berdialog ya ketika ada masalah. Nah, permasalahan-permasalahan yang kemudian menurunkan ayat Al-Qur'an itu disebut dalam ilmu tafsir dengan hadisatul ain, ya hadisatul ain atau waqiatul ain. Ada dua istilah yang dikembangkan oleh para ulama tafsir, ada namanya hadisul ain, ada waqiatul ain. Itu kan peristiwanya khusus. Nah, kemudian menarik, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu membabkannya ke dalam bab umum, sehingga yang dipendomani itu adalah bab umum, bukan peristiwa yang spesifik atau eksklusif yang terjadi hanya di zaman Rasulullah itu. Sehingga kita umat yang hidup 1400 tahun kemudian masih bisa dan relevan untuk berpendoman kepada ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau kasih contoh yang pertama. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ayat itu berbicara tentang haji, ibadah haji dan umrah. Ya, salah satu rukun ibadah umrah kan tawaf dengan sa'i. Kalau ibadah haji namanya tawaf ifadah. Setelah kita tawaf ifadah itu juga wajib sa'i, rukun haji. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Faman hajjal baita aw i'tamara", barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau berumrah, fala junaha alaihi ma ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa untuk melakukan tawaf di antara. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tawaf ya karena tawaf itu muter-muter. Ya, tafa, ya tufu itu maknanya muter-muter. Jadi tawaf itu dalam terminologi Al-Qur'an tidak hanya untuk orang yang mengelilingi Ka'bah, tapi orang yang putar-putar di antara Safa dan Marwah itu juga namanya tawaf. Walaupun istilah yang populer dalam hadis Nabi atau dalam fikih itu namanya sa'i. Tapi di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan tawaf. Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan ibadah umrah ataupun haji untuk melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak tahu hadisatul ain, peristiwa khusus yang terjadi di zaman itu, kita akan bingung. Kok Allah Subhanahu wa taala mengimbuhkan ayat tadi dengan tidak ada dosa? Yang namanya ibadah kok dosa? Nah, ternyata kalau kita cek di dalam sejarah turunnya ayat Al-Qur'an itu, nah ini yang dinamakan tadi waqi'atul ain atau hadisatul ain. Ternyata dulu di antara Safa dan Marwah itu banyak diletakkan berhala orang Quraisy yang mereka sembah. Salah satunya adalah Isaf dan Nailah. Ya, itu dua berhala yang letak posisinya itu persis di Bukit Safa dan Marwah. Jadi para sahabat Nabi itu sempat janggal kalau mereka mau melakukan tawaf atau mau melakukan sa'i. Masa mereka melakukan sa'i di tempat sa'i itu banyak berhalanya. Jadi mereka enggak perasaan mereka kalau melakukan tawaf salah di situ. Maka kemudian mereka kalau melakukan ibadah umrah enggak mau sa'i. Mereka hanya melakukan tawaf seputaran Ka'bah saja. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, "Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini dibabkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Sajaratul Ma'arif. Nama babnya la yatrukul haqqu li ajli batil. Nanti itu yang kita pendomani, bukan ayat tadi. Jadi nanti yang kita pendomani itu babnya la yatrukul haqqu li ajli batil. Tidak boleh kita meninggalkan suatu perkara yang benar gara-gara di situ ada
hal-hal yang sifatnya batil. Jadi para sahabat Nabi itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sa'i dari Safa dan Marwah walaupun ada kebatilan di situ. Apa bentuk kebatilannya? Bentuk kebatilannya adalah ada berhala di situ yang disembah oleh orang-orang pagan, oleh orang-orang yang menyembah patung berhala itu. Nah, ini kemudian ditarik kesimpulan oleh beliau, oleh Syekh Izzuddin bin Abi Salam, la yatrukul haqqu li ajli batil. Makanya ketika kita sekarang di dalam kehidupan abad modern ini, yang kita pendomani itu bukan ayat Al-Quran tadi, tapi yang kita pendomani adalah kesimpulan atau pemahaman dari ayat tadi. Apa kesimpulannya? Tidak dibenarkan bagi kita untuk meninggalkan yang hak gara-gara ada kebatilan di situ. Nah, ini misalnya kita diundang ke undangan, ya, ada teman kita kebetulan anaknya walimahan, ya buat pesta walimah. Di sebagian wilayah di Indonesia itu kan, misalnya nggak usah jauh-jauh, di Medan yang dekat dengan Aceh, itu kan ada keyboard, ya kan? Atau di Aceh sendiri mungkin ada juga di sebagian daerah tertentu, atau bahkan juga ada yang namanya percampuran, ya, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu namanya dalam bahasa agama ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu suatu yang tidak baik di dalam pandangan agama. Tapi kita memenuhi undangan itu, ya walimatul urus itu wajib. Ya, maka Rasulullah dalam suatu hadis mengatakan apa? Hakul muslim alal muslim khamsun. Ada 5 hak dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Salah satu yang disebut oleh Rasulullah dari 5 itu adalah ijabatul dakwah, memenuhi undangan. Ya, termasuk undangan walimatul urus kalau kita diundang. Padahal dalam walimatul urus itu ada batil. Ya, apa batilnya? Ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Bahkan dalam undangan tertentu ada organ tunggal, ya, ada konser pertunjukan dan seterusnya. Tapi apakah kemudian gara-gara ini kita tidak pergi ke undangan? Tidak. Ya, maka kemudian yang diamalkan itu adalah judul bab tadi, ya, umumut tabwid, ya, keumuman pembaban, ya, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi la yatrukul haqqu li ajli batil. Tidak boleh kita kemudian meninggalkan kebatilan gara-gara meninggalkan yang hak gara-gara di dalam hak itu bercampur dengan sesuatu yang batil. Itu contoh yang pertama. Saya mau kasih contoh yang berikutnya di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Itu juga ada suatu bab pembahasan, ya, tentang faslun atau babun saddu zara'i ila syarri. Jadi mencegah jangan sampai muncul aksi reaktif dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, itu maknanya. Jadi judul babnya itu babun saddu zari'ah minasyarri. Jadi bab pembahasan mencegah munculnya dampak buruk, ya, dari kegiatan yang baik yang kita lakukan. Jadi yang namanya kegiatan baik yang kita lakukan belum tentu juga dipandang suatu kebaikan oleh orang lain. Maka kemudian banyak ayat Al-Quran yang mencegah kita jangan sampai Anda buat baik tapi memprovokasi orang lain loh. Nah, ini menarik. Tapi ayatnya khusus sehingga kita nanti bisa menggunakan ayat-ayat khusus ini untuk konteks yang lebih luas, yang lebih umum. Misalnya di dalam kitab itu dikutip beberapa contoh ayat Al-Quran. Mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu di masa mudanya beliau berdakwah, ya didorong dengan jiwa muda dan semangat dakwah. Kemudian beliau terkesan agresif dan ofensif dalam menyebarkan ajaran agama Allah. Sehingga diceritakan dalam surah Anbiya, faja'alahum juzadan ila kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim melakukan satu tindakan agresif, dihancurkan semua berhala yang disembah oleh masyarakat Babilonia ketika itu di kota Ur-Kasdin. Ya, nama kotanya Ur-Kasdin, nama daerahnya Babilonia, tempat kelahiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua berhala itu dihancurkan, kecuali disisakan yang paling besar, dan kemudian al-fa'su. Fa'su itu kapak yang digunakan oleh Ibrahim untuk menghancurkan berhala, digantung di leher berhala yang paling besar itu. Ya, masyarakat Babilonia ketika itu merasa terprovokasi oleh gerakan atau sikap dari Nabiullah Ibrahim. Sehingga mereka marah dan mereka nanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini?
ini orang yang zalim yang melakukan ini sama Tuhan kita, ini orang yang zalim. Saksi mata ketika itu berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar yang melakukan ini adalah anak muda. Jadi ini harus kita underline, harus kita garis bawahi. Di dalam ayat Al-Quran tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang melakukan ini anak muda. Qalu sami'na fatan. Fatan itu ya anak muda. Ya usianya 18 sampai 30 tahun lah, belum stabil emosinya. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Singkat cerita, Raja Namrud marah, murka. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Tolong bawa kemari pemuda itu, kita akan kasih hukuman untuk anak muda itu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan sambutan hangat dari masyarakatnya, tidak menuai simpati. Bahkan beliau dibakar hidup-hidup ya dalam satu kobaran api yang luas. Kalaulah tidak rahmat Allah yang menyelamatkan Ibrahim, pasti mungkin Nabi Ibrahim sudah mati gosong dalam bara api itu. Sehingga Allah berkata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, api jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim terusir dari kampung halamannya di Urd Kasdin. Terusir dia. Bahkan tidak punya seorang pun pengikut. Nabiullah Ibrahim itu tidak punya seorang pun pengikut. Bukan simpati yang dituai adalah kebencian oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini diajarkan sama Allah. Dia hijrah ke Mesir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabiullah Ibrahim agar bersikap lebih bijak. Ya, jangan sampai memprovokasi orang. Nah, ceritanya menarik. Di dalam kitab tafsir itu Nabiullah Ibrahim diajak, ya mirip-mirip Isra dan Mi'raj lah dalam khazanah Nabi Muhammad. Diajak ke alam ghaib, ya namanya alam malakul maut. Nabi Ibrahim dipertontonkan bagaimana keadaan penduduk neraka. Allah Subhanahu Wa Taala nanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, kita apakan ini orang-orang ahli neraka ini? Ada penzina, pemabuk, peminum khamar, ya, pejudi dan seterusnya. Nabi Ibrahim dengan mantap menjawab, wah kita habisi aja semua ya Allah, penggal semua. Kan mereka hidup di dunia dengan rezekimu, tapi kemudian mereka mendurhakaimu. Ya, singkat cerita Allah nurut sama saran Ibrahim, dihabisi semua orang-orang yang ada di neraka itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Ibrahim kan lama tidak punya keturunan. Ya, usia beliau 86 tahun baru beliau dianugerahkan seorang putra dari istri kedua. Namanya Hajar, seorang budak wanita, hadiah pemberian penguasa Mesir ketika itu. Anak itu dinamakan Ismail. Nah, maka di dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan saya seorang putra di usia senjaku. Ya, menurut ulama tafsir usia senjaku yang dimaksud dalam firman tadi adalah usia 86 tahun. Nah, singkat cerita, pada saat usia Nabiullah Ismail 9 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar anak itu disembelih sama Ibrahim. Awalnya Nabi Ibrahim itu sempat ya iskal atau enggak enak perasaan, masa anak yang sudah lama ditunggu disembelih. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengajukan keberatan kepada Allah, ya Allah, kenapa enggak umat saya saja yang disembelih? Itu mungkin lebih siap Nabi Ibrahim. Atau tetangganya itu lebih siap. Atau istrinya sendiri mungkin lebih siap. Ya, cari lain kan bagi Nabi Ibrahim. Mungkin lebih siap bagi Nabi. Tapi kalau putranya enggak siap. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian menarik, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, dulu ingat waktu saya ajak kamu ke Malakul Maut, alam gaib itu. Saya tanya pendapat tentang penduduk ahli neraka, engkau dengan tegas mengatakan habisi saja semua. Itu giliran hambaku, engkau berkata demikian. Tapi giliran saya minta agar kamu menyembelih putramu, kamu masih bimbang, masih nawar sama saya. Ya, bagaimana kamu itu? Nah, ini menarik. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan agar Ibrahim itu lebih bijak. Jangan gara-gara kita ingin berbuat kebaikan, tapi memprovokasi orang lain sehingga memunculkan keburukan yang lebih masif. Maka semenjak itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan
Ibrahim menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Inna Ibrahima lahalimun awahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang halim. Halim itu maksudnya adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Awahun. Awahun itu orang yang mudah susah ketika melihat orang lain itu kafir atau tidak percaya kepada Allah. Munib. Senangnya bertaubat kepada Allah. Nah, semenjak itu diceritakan dakwah Ibrahim ini menuai simpati banyak sama masyarakat. Maka kemudian Nabi Ibrahim di akhir usianya itu sudah mulai banyak umatnya, sudah mulai banyak pengikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini kemudian dibabkan oleh Syekh Izzuddin bin Abi Salam dalam babun sadduz zari'ati ila syarri. Kita harus melakukan tindakan preventif dalam semua kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan baik kita yang kita lakukan itu memprovokasi orang lain sehingga menimbulkan keburukan yang lebih masif dari yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang model seperti ini juga ada dalam Al-Quran, kejadiannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di awal dakwah itu ya seperti Nabi Ibrahim terbawa dengan semangat dakwah, sehingga terkesan memprovokasi orang-orang yang menyembah berhala itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Muhammad, janganlah kamu itu mencela Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Nanti yang jadi korbannya itu saya. Karena mereka akan balas balik menyerang saya, memaki saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap kalau Nabi Muhammad punya dakwah yang agresif, nanti yang jadi korbannya ya Allah, mereka akan balas balik memaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Nabi Muhammad sangat berhati-hati dalam berdakwah. Ya, sangat berhati-hati dalam berdakwah, maka kemudian beliau punya pengikut banyak setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara yang benar di dalam menebar kebaikan itu. Jangan sampai memprovokasi atau menggurui orang lain. Kalau itu dilakukan, jangankan simpati, tapi akan mengundang kebencian banyak orang. Ini kan menarik, yang model seperti ini. Kalau kita serius mempelajari tafsir, mendapatkan pola-pola pikir Al-Quran yang seperti ini, maka nanti akan terbentuk, tercetak dalam kepala kita itu pola Quranik, ya, cara berpikir Al-Quran, sehingga nggak akan terjadi yang namanya keributan antara sesama umat Islam, ribut antara Salafi dengan kaum tradisionalis pesantren. Itu tidak akan terjadi karena baik Salafi maupun tradisionalis pesantren ketika menyebarkan agamanya terlalu semangat sehingga terkesan memprovokasi pihak yang berbeda pendapat dengan mereka. Ini seharusnya tidak terjadi. Ya, maka kemudian ini penting untuk kita ketahui dan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada contoh berikutnya. Bahkan contoh ini sederhana tapi ngejelek ya di dalam alam pikiran kita itu. Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitab tafsirnya Sajaratul Ma'arif itu ada satu bab pembahasan yang beliau namakan babun yundabu ihsanu fi sibyanil solihin. Bab sunnah kita berbuat atau melakukan kebaikan kepada anak-anaknya orang soleh. Bukan kepada orang solehnya, tapi kepada anak mereka. Itu di dalam bab itu ada dua dalil dari Al-Quran satu dan dari hadis satu yang dikutip. Yang pertama yang dikutip itu cerita Nabiullah Musa dengan Khidir ketika masuk ke dalam satu kampung. Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Kemudian Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu minta dijamu sama penduduk kampung itu tradisi masyarakat Semit ya. Yang saya maksud dengan masyarakat Semit itu ya Semit nisbah kepada salah satu putra Nabi Nuh namanya Sam bin Nuh. Kemudian Sam bin Nuh itu mendomisili daerah yang ada di Jazirah Arab. Maka kemudian semua suku bangsa yang hidup dan berkembang di Jazirah Arabia, di Middle East sekarang itu namanya Semitik. Ya. Bukan hanya Arab, Yahudi, Kipti di Mesir, atau Maziri di Maroko, bangsa Suryani di Suria, itu semua disebut dengan bangsa Semit.
Jadi ini saya ingin meluruskan istilah. Jika ada di majalah-majalah barat itu yang disebut dengan anti-Semitic movement, gerakan anti bangsa Semit, itu sering dimaknakan oleh media barat itu sebagai anti-Yahudi. Ini tidak tepat, karena yang tinggal di Jazirah Arab itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua bangsa-bangsa tadi. Jadi suatu kebiasaan di dalam adat budaya masyarakat Semit itu, kalau ada seorang tamu datang, tidak dikasih makan, tidak dijamu selayaknya, maka si tamu itu berhak untuk meminta agar dia dijamu dengan baik. Ini tentu budaya tidak familiar di dalam budaya kita orang Timur atau orang Melayu. Orang Timur itu ada tamu seperti itu, namanya tamu kurang ajar. Itu kan, masa tamu kok minta yang macam-macam. Jadi kasih teh kok mintanya es cendol, itu tamu yang nggak tahu adab bertamu dalam budaya kita, tapi dalam budaya Arab atau bangsa Semit itu lumrah seperti itu. Maka ada anekdot dulu itu, ada orang Arab pergi ke Indonesia, kemudian pergi ke rumah temannya itu bawa mereka ke warung Padang. Ya namanya warung Padang itu ketika menyaji makanan kan disaji semua. Wah, kata orang Arab ini, orang Indonesia sudah ngerti menghormati tamu seperti budaya kami. Maka makanlah semua nasi Padang itu, ya, ada makanan di warung Padang itu. Akhirnya ketika bayar, Pak, tagihannya bengkak, nggak bisa bayar. Ini menunjukkan cerita anekdot ini, perbedaan budaya yang masif antara di Indonesia dengan di Arab sana. Baik, jadi ketika Nabi Musa dengan Khidir masuk ke kampung itu, istat'ama ahlaha, minta dijamu kepada tuan rumah, fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi tuan rumahnya tidak mau menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Namun di desa itu, yang penduduknya tidak mau menyambut hangat Nabi Musa dan Khidir, ada prasasti atau tembok yang sudah mau runtuh, kemudian ditegakkan balik sama Nabi Khidir. Tentu Musa ikut juga dengan berat hati. Qala law syi'ta la takhatta alaihi ajra, kata Nabi Musa. Kalau kamu mau, kamu bisa minta upah sama mereka, karena ini bukan bakti sosial. Kamu melakukannya dan mereka tidak menjamu kamu, tidak kasih kopi, tidak kasih batang rokok, atau tidak kasih snack cemilan. Ya kamu ikhlas saja. Seharusnya bisa minta upah sama mereka. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, oke, ini perpisahan kita. Musa, kamu tidak bisa jadi murid saya karena tidak mau bersabar. Akhirnya dikasih tahu kenapa Nabi Khidir melakukan penegakan balik prasasti tadi. Kata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun prasasti yang sudah mau runtuh tadi milik seorang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah prasasti itu ada harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua bapaknya. Wa kana abuhuma sholihan, dan anak atau bapak dari anak yatim tadi itu keduanya adalah orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Khidir melakukan itu karena menghormati bapak dari anak yatim tadi. Nah, kemudian dibabkanlah di dalam kitab Sajaratul Ma'arif dengan babun yundabu tahsinun atau yundabu ihsanu fi sibyanil mu'minin atau fi sibyanis sholihin. Bab pembahasan sunnah kita bersikap baik kepada anak orang-orang soleh di tengah-tengah kita. Ya, kemudian dalil yang kedua yang dipakai itu menarik sekali, sederhana sekali, tapi ngejelep dalam pikiran kita. Itu dalil yang kedua itu salawat kita selalu pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kita menghormati keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu adalah orang soleh, orang baik. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita hormati itu bukan hanya anak teman kita yang soleh, bukan hanya teman kita yang soleh, tapi juga anak keturunannya yang soleh, itu dianjurkan untuk dihormati. Ya, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan? Dari tadi. Ya, jadi kasus yang spesifik, yang eksklusif, kejadiannya terjadi di masa Nabi Musa, tapi bisa ditarik benang merah dengan membaca sekian banyak dalil. Tidak hanya dalam Al-Quran, tapi dalam hadis. Kemudian ditariklah satu kesimpulan ihsanun fi sibyanil sholihin. Adanya anjuran berbuat baik kepada anak-anak orang soleh. Jadi seperti itu cara memahami Al-Quran, sehingga
pola-pola seperti itu kita temukan dan kemudian bisa kita pendomani di dalam hidup kita. Untuk mengakhiri saya masih punya satu atau ini hostnya sampai jam berapa kita? Ini masih ada waktu sedikit lagi, Ustaz. Tanya sampai jam berapa? Boleh sampai jam 11 saja, Ustaz. Nanti 30 menit atau ini lebih kurang untuk sesi tanya jawab. Oke, atau gini saja, kita padakan di sini, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali banyak yang mau bertanya nanti. Kalau tidak ada bertanya, baru saya akan lanjutkan lagi materi. Bisa? Boleh, Ustaz. Oke, boleh. Baik, terima kasih, Ustaz. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Nanti barangkali ada waktu lebih, nanti kita tambah lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menekan tulisan raise hand atau angkat tangan di bagian bawah layar. Silakan. Sudah ada yang bertanya? Ya, saya mau bertanya satu, Ustadz. Saya bertanya. Boleh, Silakan Pak Nurdin. Ya, dari Pak saya pasang ini dulu ya. Iya. Ya, sudah siap. Bagaimana didengar suara saya? Boleh, Pak Nurdin. Pak Nurdin ya? Ya, betul. Terima kasih, Ustadz Mizat. Saya mendengarkan ramah Bapak itu ibarat saya di tengah laut, tidak tahu tepinya kemana. Begitu zuknya saya dengar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini kepada Pak Ustadz. Sejak kemarin saya tunggukan materinya. Saya terlambat bergabung tadi karena ada kucing ya. Yang pertama begini Pak Ustadz. Al-Quran itu sebagai sumber hukum terhadap syariat Islam. Boleh kita katakan itu sumber hukum qat'i yang tidak boleh dibantah. Bagaimana metodologi pengambilan hukum oleh para ulama dalam Al-Quran ini yang seharusnya tidak menimbulkan khilafiyah. Sehingga itu yang terjadi. Mungkin konsep pengambilannya itu masing-masing ulama itu berbeda kacamata melihat hukumnya dalam Al-Quran yang begitu abstrak barangkali. Tentang ijtihadnya, pendapatnya, dan sebagainya. Itu yang satu. Yang kedua, berkaitan dengan kifarat tadi. Itu sangat menarik kita bahas. Mungkin kita terlindungi daripada kifarat-kifarat yang tidak kita duga, tapi kita sudah diwajibkan kifarat oleh Allah dalam perbuatan kita yang kita tidak tahu. Yang pertama, kifarat sumpah. Sumpah yang bagaimana tersebut yang kiranya dikenakan wajib kifarat. Bagi kami pegawai negeri, Bapak juga sama. Sering bersumpah. Semua pelantikan disumpahkan. Tidak menerima sesuatu yang patut diduga. Kata patut diduga ini mendalam sekali artinya. Seandainya kita sudah kena sumpah, tidak memberikan sumpah tersebut, kifarat sumpah tersebut, tentu kita berdosa. Itu satu. Yang kedua ada kifarat sumpah yang bukan kifarat sumpah, kifarat yang tidak kita tunaikan berdampak kepada hal yang lain. Contohnya kifarat jima yang tadi. Kita ada hubungan ikatan nikah dengan isteri kita. Kalau seandainya kifarat tersebut tidak ditunaikan, mudah-mudahan kita ini kalau jima di bulan puasa tidak kita lakukan. Ada hal yang lain. Contohnya kifarat dihar. Dihar itu artinya merupakan sesuatu jutuk daripada isteri kita dengan muhrim kita. Jadi sering orang bercanda gurau dengan istrinya yang tidak tahu hukumnya, sehingga kalau kita kaji segi hukum fikih, dia sudah kena dihar. Dihar itu kan ada kifaratnya apa tidak? Kalau memang itu ada kifaratnya, tidak ditunaikan, bagaimana nikahnya yang berlanjut tersebut, apakah cacat nikah atau tidak? Ini yang paling penting kita diskusikan, kita tahu semua bagaimana pendapat ulama tentang ini. Apakah pendapat ulama ini khilaf atau memang itu tidak khilaf? Semua para mazhab itu mengatakan sama. Demikian untuk sisi pertama Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gimana? Kita jawab terus atau kita koleksi dulu pertanyaan-pertanyaannya? Boleh kalau mau langsung dijawab, boleh juga Ustadz. Silakan, nggak apa-apa. Baik, saya akan jawab dulu. Yang pertama, yang namanya khilafiyah itu tak terelakkan. Ya. Yang namanya khilafiyah dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu tak terelakkan. Pasti itu terjadi. Ya, seperti yang tadi Pak Nurdin sempat singgung, namanya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu sangat abstrak dan bisa dipahami dengan berbagai macam kriteria dan model seperti itu. Jadi bahkan untuk mengetahui khilafiyah itu menjadi penting supaya kita tidak mudah bersuudzon kepada saudara kita yang berbeda amaliyah dengan kita. Jadi menjadi penting menurut saya. Ini saya mau kasih contoh misalnya. Ada orang sholat, ya, dalam sholat itu hadis Rasulullah kan jelas ketika sujud itu, kalau sujud seseorang itu harus 7 anggota tubuhnya diletakkan pada tempat sujud. Ya, kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, umirtu an asjuda ala sab'atin a'dumin. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud itu melibatkan 7 anggota badan. Yang pertama kening, yang kedua 2 tangan, ya, kemudian 2 lutut, dan kemudian 2 kaki. Jadi 7 anggota tubuh itu dijelaskan di dalam hadis Nabi. Dan itu kemudian yang dijadikan pedoman dalam mazhab Syafi'i. Misalnya ketika kita membaca kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi, kita menemukan keterangan seperti itu. Tapi jika kita membuka kitab lain, misalnya sama-sama Syafi'i, ini bukan lintas mazhab, masih dalam satu mazhab Syafi'i. Kalau kita membuka kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, kalau dalam tradisi mazhab Syafi'i, baik Imam Rafi'i pengarang kitab Muharrar maupun Imam Nawawi pengarang kitab Minhajut Talibin, mereka disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Artinya orang yang paling paham dengan mazhab Syafi'i. Jadi orang yang paling paham dengan mazhab Syafi'i sendiri berbeda pandangan dalam satu mazhab. Imam Rafi'i mengatakan wa yahtamilu ayyakuna shawab, dan boleh jadi yang benar ketika kita sujud itu melibatkan hanya satu anggota tubuh saja. Jadi anggota tubuh yang dilibatkan ketika kita sujud itu menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar itu ya kening kita. Jadi yang lain itu enggak usah. Jadi kalau kita sujud menggantungkan tangan menurut mazhab atau pendapat Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Muharrar itu sah. Dan beliau juga punya dalil yang enggak kalah kuat. Karena Rasulullah SAW ketika sujud, salah satu doa yang beliau baca, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Ya Allah, saya menyujudkan wajah saya, ya wajah itu diantaranya adalah kening, sam'i pendengaran saya, wa basari dan penglihatan saya. Sehingga di dalam dua mazhab ini ada perbedaan pendapat, dalam satu mazhab ada perbedaan pendapat dua. Itu baru masalah kecil dalam hal yang sujud, belum lagi masalah yang lain yang besar-besar. Maka kemudian para sarjana muslim modern atau kontemporer selalu punya rumus. Mereka mengatakan Islam always characterized by diversity. Yang namanya Islam itu selalu terkarakterkan dengan perbedaan macam ragam pendapat. Jadi ketika ada orang yang koar-koar dengan semangat, entah dari mana semangatnya, kita harus menyatukannya dalam satu mazhab. Lah dalam satu mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaannya. Maka kemudian tidak mungkin itu kita seragamkan. Ya akhirnya yang menjadi sikap kita ya toleran. Ya kalau ada berbeda ya kita toleran. Ketika ada orang sujudnya beda dengan kita, tidak bisa kita, wah ini aliran sesat. Mungkin orang itu punya bacaan yang melampaui bacaan kita, seperti tadi. Begitu juga kalau kita baca kitab Minhajut Talibin, karangan Imam Nawawi tadi. Ini masih contoh-contoh sederhana, hanya untuk mendekatkan paham kita, kenapa para ulama punya kesimpulan tidak mungkin kita menyatukan umat Islam itu dalam satu pendapat. Jadi dalam kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, ya, ulama mazhab Syafi'i, kalau duduk, ya duduk. Apakah itu duduk di antara dua sujud? Apakah itu duduk tasyahud pertama?
apakah duduk pada tasyahud kedua? Beliau mengatakan apa? Wa yajlisu kaifa yasha. Nah, itu teksnya ibaratnya ada di dalam kitab Minhajul Talibin. Yang namanya duduk itu boleh dilakukan bagaimanapun, asal kita sudah duduk, boleh. Jadi mau duduk iftiros, ya duduk iftiros itu seperti tasyahud yang kedua, atau duduk tawarruk seperti duduk pada tasyahud yang pertama, boleh, terserah. Atau bahkan duduk bersila pun boleh dalam sholat. Ya, atau bahkan duduk di atas kursi pun tidak membatalkan sholat. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Tanah Suci, salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu kita menyaksikan banyak orang sholat dan sehat. Dia sanggup kok bawa kursi, nenteng kursi dia sanggup. Jalan jauh dari hotelnya, 800 meter, sanggup sampai ke Masjidil Haram. Tapi ketika sholat dia duduk di atas kursi. Ya, enggak ada yang protes. Kenapa? Karena memang seperti itu. Standar minimalnya dalam sholat seperti itu. Tapi afdoliyahnya, kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, afdoliyah. Afdoliyah artinya apa? Afdolnya. Duduk itu ya hayatus sholat. Duduk dalam gerakan sholat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik tawarruk, seperti duduk pada tasyahud yang pertama, maupun iftiras, seperti duduk pada tasyahud yang kedua. Itu afdol. Jadi, afdoliyah itu kan melampaui standar. Sedangkan standarnya, wa yajlisu kaifa yasha. Hendaklah seseorang itu duduk sekenanya, asal sudah dapat dikatakan duduk. Duduk itu kan lawan daripada berdiri. Asal dia sudah dinamakan duduk, ya sudah. Itu sudah sah sholatnya. Jadi pengetahuan khilafiyah itu jadi penting bagi kita. Kalau kita tidak punya pengetahuan itu, ketemu dengan orang lain, wah kita langsung memvonis itu sesat, itu sholatnya tidak benar. Padahal dalam fikih ada seperti itu. Nah ini, jadi sekali lagi yang namanya Islam, always characterized by diversity. Yang namanya Islam itu selalu terkarakterkan dengan beragam pendapat, beraneka ragam, warna-warni, tidak mungkin satu warna. Nah, kemudian mengenai kafarat. Kafarat itu banyak jenisnya ya. Ada kafaratul yamin, kafarat sumpah, ada kafarat puasa. Ya, kafarat sumpah itu ya la yu'akhidu. Saya mulai dari kafarat dihar ya, tadi sempat juga disebut dihar, mempersamakan istri kita dengan ibu kita, yaitu hukumannya 2 bulan berturut-turut berpuasa, itu kafarat dihar. Sama dengan kafarat puasa, ketika kita melakukan hubungan jima dengan istri kita di siang hari bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Tapi yang berkaitan dengan kita itu namanya kafarat yamin. Ketika seorang PNS diangkat menjadi abdi negara, ya, nerima SK 100%, biasanya dia diambil sumpahnya. Atau ketika dia dapat jabatan promosi eselon 3, eselon 2, kembali dia disumpah dengan jabatannya. Itu pembahasannya dalam fikih namanya kafaratul yamin. Ya, kafarat gara-gara sumpah yang kita langgar. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil pusing atau tidak mau ngurusin sumpah yang kalian ucapkan atas nama senda gurau. Ya, jadi orang Arab itu kan terbiasa dalam pergaulan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari sampai sekarang, orang Arab itu tidak bisa kita percaya kalau mereka menyebut wallahi, ya demi Allah itu. Itu bukan sumpah yang dikenakan kafarat. Ya. Jadi kok sumpah yang dikenakan kafarat itu yang bima aqadtumul aiman. Ya, maka ayatnya berbunyi la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Jadi sumpah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sumpah itulah yang kena kafarat kalau sumpah itu dilanggar. Jadi sumpahnya orang Arab dalam jual beli misalnya sering itu, kalau kita pergi umrah, kita tanya kam hada, atau kita mau beli apa? Mau beli handphone misalnya. Handphone dalam bahasa Arab jawal, ya. Bahasa Arab Saudi Arabia namanya jawal. Dalam bahasa Arab Mesir namanya mahmul. Kalau kita tanya kam hada jawal, berapa handphone ini? Ya, orang Arab itu menyebut alfu rial. Ya, harganya jawal HP ini harganya 1.000 real. Lah terkhiswaya, ya kurangilah dikit. Nah, biasanya orang Arab akan ngomong, wallahi hadza rakhis. Demi Allah ini sudah murah.
Padahal dia dapat untung misalnya 300 real di situ. 300 real itu kan 1 jutaan juga. Sudah nggak murah itu. Ya. Tapi itu tidak dianggap, sumpah yang tidak dianggap ya dalam Al-Qur'an. Maka bunyi ayatnya itu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Nah, orang yang sumpah benar-benar atas nama Allah, ya, jadi itu yang pertama. Sumpah itu yang dikenakan kafarat jika dia menyebutkannya dengan sungguh-sungguh dalam niat beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia bersumpah menggunakan nama Allah. Ini didasarkan kepada hadis Nabi, man nadzara atau man ahlafa bi ghairillah fala yuti'hu. Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, diabaikan aja. Karena dalam tradisi bangsa Arab ada juga sumpah-sumpah yang disebut selain dengan nama Allah. Misalnya mereka bersumpah dengan nama Nabi, wan Nabi. Itu sering itu dalam pergaulan sehari-hari orang Arab menyebut wan Nabi. Ya itu sumpah yang nggak dianggap, nggak terikat sama sekali secara agama. Begitu juga dengan sumpah dengan nama-nama ibu. Bin nafsil ummi wal abi. Ya, itu sering orang Arab. Demi jiwa ibu dan bapak saya, tapi itu tidak dianggap, sumpah itu tidak dianggap, nggak punya konsekuensi ke agama kita, ya, tidak punya konsekuensi ke agama kita model-model sumpah itu. Jadi yang kedua harus dengan menggunakan nama Allah, wabillah, watallah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah, ya saya bersumpah seperti itu. Maka kemudian kata Allah, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kita melanggar sumpah yang model ini, kafaratul yamin namanya, maka kafaratnya itu memberi makan 10 orang fakir miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang kebiasaannya mengenyangkan bagi penduduk setempat. Ya, jadi kalau orang kita di Aceh atau di Indonesia pada umumnya makan yang sudah kenyang itu porsi 15 atau 20 ribu. Ya mungkin kalau orang di Timur Tengah porsinya lebih gede sedikit, ya porsi 25 atau 30 ribu. Maka itu yang digunakan standar. It'amu asyarati masakin sebanyak 10. Kalau tadi baik dihar maupun sumpah puasa itu 2 bulan berturut-turut. Kalau ini it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Atau kalau kita tidak mau memberi makan, au kiswatuhum au tahriru raqabah. Boleh juga kita memberi pakaian kepada 10 orang. Jadi tidak melulu harus memberi makan, tapi juga bisa dengan memberi pakaian. Atau tahriru raqabah, memerdekakan hamba saya. Kalau ketiga ini tidak sanggup dilakukan, faman lam yajid, fasiyamu salasati ayyam. Maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Dan itu adalah kafarat sumpah kalian jika kalian sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam konteks PNS gini, PNS atau politikus ketika dia mengambil sumpah jabatan ada 2 yang harus kita bedakan. Ada kadang-kadang dia tidak bermaksud hati melanggar sumpah. Tapi kondisi pada saat dia menjabat tidak memungkinkan dia melakukan apa yang sudah dia janjikan sebelumnya. Ya, misalnya saya mencalonkan diri jadi wali kota, tentu untuk menarik simpati banyak orang, saya harus berjanji muluk-muluk. Ya, kalau bahasa Acehnya kalepah janji. Ya, sudah terlanjur berjanji kepada rakyat. Nah, kemudian saya mendapatkan jabatan itu karena orang tertarik dengan sumpah saya, dengan sumpah mani saya itu. Maka ketika saya duduk jabatan itu kondisinya berbeda dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Maka kondisi itu tidak bisa kemudian saya menepati janji saya. Itu namanya belum sanggup menepati janji. Ya, itu beda. Tapi kalau kita ini satu kondisi. Kondisi yang kedua, kita bisa melakukan itu, bisa memenuhi janji itu. Kita berjanji nggak akan korupsi. Tentu kita bisa melakukannya. Kita berjanji nggak akan nepotisme, nggak akan kolusi. Tentu kita bisa. Lelang jabatan open bidding sesuai dengan profesionalisme ASN, bukan didasarkan ahli kerabat, tapi memang ahli profesional. Tapi kemudian kita melanggar janji itu. Nah, itu baru disebut kita khianat, kita melanggar sumpah yang telah kita ucapkan. Maka
Ini penting untuk diketahui sama Bapak-Bapak di Puslatban Khan. Benar nggak ucapannya? Saya nampaknya lebih mudah Ya, mengucap. betul Ustaz. Ya, betul Ya, ya? benar Ustaz. Betul, betul. Puslat Nah, Bangkan. ya, ini penting untuk disuguhkan materi ini kepada para peserta diklat. Ya kan, peserta diklat di Puslatban Khan itu kan calon-calon pejabat yang menanggung amanah rakyat seperti itu. Jadi ada konsekuensi religius dan spiritual di balik sumpah yang mereka ucapkan jika mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan sumpah itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. Ada yang pertanyaan berikutnya? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih banyak waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin Basri. bertanya. Ya, silakan Ya, Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diperkenalkan dirinya. Anas Asri Ustadz. Mantan murid Ustadz juga dulu di Riau. Wah, yang namanya murid itu enggak pernah mantan. Iya Ustadz. Apaan. Ustadz gini mau nanya. Nah, misalnya terkait nazar. Kalau seandainya ada orang bernazar, kalau anak saya lulus PNS, nanti saya akan kenduri anak yatim dengan sekian-sekian. Nah, kenyataannya setelah anaknya lulus, itu tidak dikendurikan, Ustaz. Misalnya diganti dengan kasih uang aja ke anak yatim. Padahal kalimat pertamanya adalah mengkendurikan anak yatim. Itu gimana Ustaz? Apa boleh digantikan seperti itu? Sedangkan kalimat nazar di awalnya enggak seperti itu. Ya, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Asri Diana. Ya, ini murid saya yang sudah sukses. Ya, semoga saya tidak tahu sudah nikah apa belum ya. Semoga kalau belum nikah cepat nikah, kalau sudah nikah cepat punya keturunan. Jadi nazar itu bahasa Acehnya kaui ya. Bahasa Acehnya kaui, nazar. Rasulullah berkata dalam hadis Bukhari itu, man nazara an yuti'ahullahu falyuti'hu wa man nadara an yu'siyahullahu fala yu'sih. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia menepati nazarnya itu. Falyuti'hu itu amar, kata perintah. Nah, dari sinilah kemudian para ulama narik kesimpulan, kalau kita sudah bernazar, maka nazar kita itu wajib untuk dipenuhi sesuai dengan al-manzur. Manzur itu maksudnya objek yang menjadi niatan nazar kita. Jadi bukan di luar objek itu, tergantung apa objeknya. Kalau tadi misalnya dia bernazar, seandainya anak saya lewat PNS, maka nanti dia akan bernazar mengkenduri. Ya, dia ta'yin itu mendetailkan kenduri terhadap 100 anak yatim, maka nazarnya itu harus seperti itu. Tidak boleh kurang, kalau lebih itu namanya sunnah dia bersedekah, tapi kalau kurang tidak boleh. Misalnya 99 anak yatim, tidak boleh. Ya, tapi harus 100 atau bahkan lebih. Kalau lebih, hitungan di atas 100 itu dianggap dia mengamalkan sedekah atau sunnah saja. Nah, itu yang berkaitan dengan nazar. Seandainya juga seperti ini, ada orang bernazar, ya Allah, seandainya saya diberikan rezeki, saya mau menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari di Masjidil Haram. Maka nazarnya itu harus ke Masjidil Haram. Tidak boleh kemudian dia mengganti nazarnya itu sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Karena yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun Masjidil Aqsa,
itu tidak selevel ya dari segi pahala pelaksanaannya dengan Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Oman Lamprit, tidak sama. Tapi jika dia bernazar, ya Allah, seandainya anak saya lewat PNS, saya nazar sholat 5 waktu sehari penuh di Masjid Raya Baitur Rahman, tapi orang ini misalnya orang Luk Sumawe, maka nazarnya itu boleh dilakukan di Islamic Center. Karena dalam pandangan agama, Islamic Center Luk Sumawe itu dengan Masjid Raya Baitur Rahman itu sama. Ya tidak ada bedanya. Yang membedakan kan budaya dan sejarah Aceh. Karena Masjid Raya Baitur Rahman punya banyak catatan sejarah di situ, maka kita melebihkan dalam penilaian dibandingkan masjid-masjid yang lain di Aceh. Tapi dalam pandangan Allah sama. Maka kemudian nazar itu menurut para ulama harus disesuaikan dengan niatan manzur, apa yang telah dia nazarkan awal. Jika dia tidak melakukan itu, maka nazar sama dengan kafaratul yamin. Sama kafaratnya sumpah, wajib dia membayar kafarat. Tadi kita sudah menjelaskan, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin, au kiswatuhum atau memberi pakaian mereka, au tahrirul raqabah atau membebaskan hamba saya. 3 ini opsional, boleh pilih karena Allah menggunakan huruf ataf au itu lil ikhtiar untuk dipilih. Malam yajib, kalau 3 ini tidak bisa, baru kita beralih ke berikutnya. Fa siyamu salasati ayyam. Hendaknya dia berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Jadi nazar, kafaratul yamin atau sumpah itu sama. Hukumannya, modelnya sama. Satu lagi namanya taklik. Ya, taklik itu kita syaratkan. Ya mirip-mirip dengan nazar, tapi nazar itu berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau nazar, kita tidak boleh melakukan dengan sesuatu yang wajib. Misalnya saya nazar, ya Allah, seandainya anak saya lewat PNS nanti, saya akan sholat 5 waktu. Tidak boleh itu. Karena sholat 5 waktu itu wajib. Atau ya Allah, seandainya anak saya lewat PNS, saya akan puasa Ramadan. Tidak boleh. Karena objek nazar itu harus berkaitan dengan ibadah yang sifatnya takarrub, ya ibadah sunnah. Jadi saya boleh nazar, ya Allah, seandainya anak saya lewat PNS, saya akan puasa 6 hari di luar bulan suci Ramadan. Boleh. Atau saya, kalau anak saya lewat PNS, saya akan bersedekah untuk 100 orang fakir miskin. Boleh, karena itu adalah ibadah sunnah. Yang kedua, nazar itu harus berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh mendurhakai Allah. Maka lanjutan hadis tadi kata Rasulullah, وَمَنْ نَذَرَ أَيُّؤْسِيَهُ فَلَا يُؤْسِيهِ. Orang siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka tidak boleh ditepati nazarnya itu. Misalnya seseorang bernazar, ya Allah, jika anak saya lewat PNS, maka saya akan tempeleng suami saya. Nah, tidak boleh itu. Itu buat durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ya, ada yang serupa namanya taklik. Ya, taklik. Jadi taklik itu biasanya dalam pernikahan ada taklikun nikah. Ada seorang misalnya perempuan nikah dengan seorang laki-laki, kemudian di awal pernikahan perempuan itu kasih syarat, dia mau menikah dengan laki-laki itu dengan satu syarat, kalau laki-laki itu tidak pernah memadu dia atau mempoligami dia. Boleh syarat itu. Nah, jika kemudian setelah menikah si suaminya ternyata melakukan poligami, maka talaknya otomatis jatuh. Kecuali jika si istrinya memaafkan, tapi si istrinya kemudian wajib membayar kafarat. Jadi itu yang berkaitan dengan nazar sama dengan kafaratul yamin dan taklik tadi. Jadi ada tiga hal yang sama jenis hukumannya. Tadi yang pertama taklik, yang kedua namanya kafaratul yamin atau kafarat sumpah, dan yang ketiga nazar. Nazar itu wajib kita penuhi, kalau kita tidak penuhi atau kita penuhi tapi objeknya tidak sesuai dengan apa yang kita sebut di awal, maka kita wajib membayar kafarat sebagaimana kafarat yang ada di dalam sumpah. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Ustadz. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu?
masih lumayan panjang nih waktunya. Silakan, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, Assalamualaikum, minta izin Pak Rinaldi mau tanya. Ya, silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Ferry dari Pusat Bangkahan, ingin bertanya sedikit Ustaz. Ya. Saya ada pernah mendengar orang yang meminjam emas, Ya. Apakah ketika meminjam emas tersebut dapat diganti dengan uang atau memang harus dengan emas? Karena memang saya melihat bahwa ketika orang meminjam emas, ada yang beranggapan dapat diganti dengan sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan sejumlah emas yang dipinjam. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini pertama berkaitan dengan hadis Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan salah satu praktek ribawi itu jika ada nilai tambah dari modal yang kita pinjam. Maka Rasulullah berkata dalam hadis itu, ad-dhahab bid-dhahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wa tamaru bit tamari, wal milhu bil milhi, masalan bi masalin, yadan bi yadin. Faman zada awistazada faqad rabah. Jadi kata Rasulullah, ini berkaitan ya dengan ya sistem jual beli pada masa lalu yang lebih dominan dengan sistem barter. Ya, dulu di masa Rasulullah sistem jual belinya lebih dominan barter daripada sistem uang. Kalaupun menggunakan sistem uang dulu, uangnya punya dua nilai, nilai nominal dan nilai intristik. Nilai nominal itu nilai yang tertera di mata uang itu, misalnya 5 dirham, tertulis 5 di situ. Atau 5 dinar, 5 uang perak. Ya. Dan nilai intristik, uang itu sendiri bernilai, memang berharga. Beda dengan uang kertas, dengan sistem moneter sekarang kita pakai uang kertas. Uang kertas itu cuma punya nilai nominal, tidak punya nilai intristiknya. Jadi kertas itu ya nggak punya apa-apa, bahkan berkuman dia. Tapi karena dijamin sama negara, ya selama beredar di Indonesia banyak orang yang menghargai uang rupiah itu misalnya. Maka Rasulullah kemudian berkata dalam hadis itu, zahaban bidahabin, emas harus dengan emas. Kalau transaksi jual belinya emas, maka semuanya dilakukan transaksi itu dengan emas. Atau fiddah wal bil fiddati, perak dengan perak, buran bil burri, gandum dengan gandum kalau mau dibaca. Milhun bin milhi, garam dengan garam, at-tamaru bitamari, kurma dengan kurma. Masalan bimasalin, harus serupa. Yadan biyadin, harus cash, kontan, tidak boleh kredit. Ya kan? Faman zada awistazada, barang siapa menambah emas lebih banyak, ya dihargai lebih banyak, macam lah. Awistazada atau meminta tambah, orang krediturnya meminta tambah, faqad roba, terjadi namanya ribawi, transaksi ribawi. Itu satu pihak, di zaman Rasulullah seperti itu. Nah, sekarang kita 1400 tahun setelah Rasulullah, transaksi kita itu tidak lagi menggunakan emas. Transaksi kita sehari-hari itu menggunakan alat tukar yang namanya uang. Saya tidak bisa bayangkan di zaman sekarang kalau transaksinya juga dengan emas. Maka kalau saya mau beli mobil, tidak tahu saya berapa karung emas yang harus saya gotong dengan mobil saya. Ya, tapi karena dengan uang ya mudah. Ya tinggal transfer, angka-angka berpindah dari rekening saya ke rekening dealer mobil seperti itu. Maka di zaman sekarang itu transaksinya dengan rupiah, ya dengan alat tukar. Ya kalau di negara kita rupiah, maka rupiah itu ada nilai. Nilai rupiah karena dia pakai sistem moneter, dia berfluktuasi ya, terhadap harga barang. Jadi belum tentu kita punya 10 juta di tahun 2010 bisa beli sepeda motor. Tapi punya 10 juta di tahun 2006 boleh jadi kita punya sepeda motor. Jadi dia berfluktuasi terhadap harga barang. Kenapa demikian? Karena nilai mata uang itu yang menentukan pasar. Ya, kalau emas, dia yang menentukan harga dia sendiri.
Tapi yang namanya alat tukar uang itu ditentukan oleh pasar. Maka kemudian kenapa rupiah kadang-kadang naik 17.000, kadang-kadang turun menjadi 13.000. Itu tergantung sangat dengan investornya yang di pasar itu. Ya, yang saya maksud pasar bukan pasar tradisional ya, pasar saham ya kan, penjual beli emas. Tergantung dengan kepercayaan investor dengan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Banyak aset masuk ke negeri kita, pertumbuhan ekonomi naik, orang percaya kepada rupiah, rupiah beredar, harga rupiah normal, baik, ya tahan terhadap tekanan-tekanan politik, ekonomi, dan seterusnya. Maka kemudian di zaman kita sekarang ini boleh-boleh saja kalau seseorang membayar, ya seandainya dia pinjam emas ya, sama orang, kemudian dia tidak balikkan emas, tapi balikkan uang, tapi harus senilai dengan harga emas ketika dia mengembalikannya, bukan ketika dia pinjam. Misalnya dia pinjam emas itu di tahun 2010, harga emas ketika itu masih 1.800.000 per mayam ya kalau pakai ukuran mayam di Aceh. Tapi kemudian di tahun 2020 dia jatuh tempo harus bayar emasnya itu. Harga emas sudah 3.400.000. Maka yang digunakan adalah harga sekarang. Ya. Tidak dengan harga dulu, bukan harga dulu. Tapi kalau dia menggunakan harga dulu itu namanya riba. Tapi dia harus menggunakan dengan sekarang sehingga tidak ada pihak yang terugikan dengan transaksi seperti itu. Namun dalam adat, ya, itu tadi saya ngomong hukumnya, tapi sekarang kita ngomong adat. Adat orang Aceh tidak seperti itu. Adat orang Aceh itu segala sesuatu diukur dengan emas. Ya kalau di Jawa menikah itu mayam mas kawinnya itu cukup dengan seperangkat alat sholat, tapi di Aceh tidak bisa. Ya karena semua di Aceh itu diukur dengan emas. Atau Bapak Ibu punya pengalaman misalnya orang desa punya sawah, sepetak sawah, kemudian kita gala. Ya orang Aceh biasa menyebutnya gala. Atau kalau bahasa Indonesianya digadaikan. Selama digadaikan itu dengan menggunakan harga emas. Karena harga emas itu relatif stabil, tidak fluktuatif. Misalnya saya punya sepetak sawah luas 2.000 meteran. Saya gadaikan kepada Bapak seharga 30 emas mayam atau 30 mayam emas. Jadi nanti ketika saya punya duit untuk mengambil balik sawah saya, maka saya akan mengembalikan emas. Ya itu sudah ngomong adat. Jadi ini harus dipisahkan adat dengan hukumnya. Ya, jadi hukumnya itu nilai. Nilai emas sekarang itu yang bisa dikembalikan tidak mesti dengan emas. Tapi kalau kita kurangi atau bertambah, terjadi yang namanya transaksi ribawi. Tapi kalau dalam adat di Aceh, yang namanya emas, maka harus dengan emas. Yang namanya nikah, tidak mungkin kan misalnya saya atau siapa ya di Aceh itu nikah, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin seharga 17 juta atau sama dengan 5 mayam emas. Kan nggak ada itu cerita seperti itu. Nggak ada, langsung diemaskan. Misalnya saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin sebanyak 5 mayam emas dibayar tunai. Kan seperti itu, nggak pakai lagi harga. Nah itu karena kepercayaan orang Aceh terhadap emas itu tinggi dibandingkan dengan alat-alat tukar yang lain. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, gimana Bapak Ferry? Singkat saja kan? Singkat saja Pak Ferry karena kita di penghujung waktu ini. Oke, kalau begitu ditunda dulu kok singkat aja. Oke, terima kasih. Satu lagi bisa Pak Renaldi. Ini karena kita sudah di penghujung waktu, jadi kalau mau bertanya silakan, tapi singkat saja. Oke, silakan. Ustadz, terkait masalah emas dan uang tadi, Ustadz. Ini namanya yang bertanya ya? Persiapan Ustadz. Giliran kita bahas emas, cepat koneknya ini. Memang pada masa Rasulullah, Ustadz, pas melakukan transaksi itu memang menggunakan dinar dan dirham gitu, Ustadz ya? Ya, benar. Ya, memang dinar dan dirham. Tapi terkait masa sekarang kan kita sudah tidak menggunakan, bukan tidak menggunakan, memang ada yang menggunakan. Sehingga ada beberapa referensi, mohon maaf kalau memang saya salah,
mengatakan bahwa jika kita menggunakan uang kertas, itu kan tidak ada nilai sebenarnya uang kertas itu. Sehingga banyak ada yang katakan bahwa jika kita menggunakan uang kertas itu bid'ah gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz terkait yang saya katakan tadi. Memang saya ada membaca seperti itu, sehingga pada zaman sekarang pun sudah banyak yang menyerukan kepada kita untuk kembali ke masa Rasulullah, yaitu menggunakan transaksi dengan menggunakan dinar atau dirham seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, lebih bagus untuk emas, untuk pernikahan lebih bagus mayam emas atau dinar, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Itu udah 2 deh pertanyaannya. Silakan Ustaz. Akhirnya keluar deh. Baik, ini anak bujang ya, semangat bertanya ya kalau emas. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu dalam sejarah ya. Dulu kan orang bertransaksi barter, ya pakai barter, dan itu repotnya setengah mati. Misalnya saya petani apel dan saudara Adi atau Pak Adi tukang sol sepatu. Jadi suatu hari saya butuh sepatu. Saya pergi ke tempat Pak Adi, bawa 2 goni buah apel. Saya bilang sama Pak Adi, saya butuh sepatu nih. Oh ya, pembayarannya pakai apa? Kemudian saya jawab, saya bisa bayarnya dengan apel karena saya punya apel. Ternyata Pak Adi-nya enggak butuh apel. Pak Adi-nya itu butuh emas untuk menikah kan gitu kan. Wah, saya enggak punya emas. Lah, ini repotnya dengan barter seperti itu. Maka kemudian diciptakanlah uang ya sebagai alat tukar untuk menjembatani kepentingan yang berbeda-beda itu. Jadi masa Rasulullah uangnya itu terbuat dari logam mulia, baik emas maupun perak. Emas namanya dinar, sedangkan perak namanya dirham. Dan ketika itu juga masih terdapat hambatan-hambatan perekonomian. Misalnya ketika Rasulullah mau berdagang ke negeri Syam, yang namanya dagang itu kan butuh alat tukar tadi. Kalau pakai barter belum tentu orang semua butuh apa yang kita punya. Akhirnya pakai uang tukar. Dan itu harus harus disediakan beberapa ekor onta untuk mengangkat ribuan koin emas dan ribuan koin perak. Harus mengangkat dengan itu. Bawa ke negeri Syam, transaksi dengan itu. Maka kemudian para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu tidak bawa uang. Ya karena kalau bawa uang itu ketahuan sama orang Quraisy, bisa dipenggal kepala mereka. Kalau di zaman kita sekarang kan mudah. Misalnya Adi mau pindah tugas dari Aceh ke Samarinda, ke Puslat Bangkhan di Samarinda, itu enggak mesti bawa emas perak. Itu habis bagasi Garudanya untuk emas peraknya aja itu, ya kan? Alasannya mau menikah dengan perempuan di Samarinda, kan enggak bisa itu. Jadi kan tinggal uangnya disimpan rekening, nanti tariknya di sana. Nah, jadi kemudian para pemikir ekonom dunia, terutama setelah terjadi revolusi industri di Inggris, revolusi industri di Inggris abad 17 itu kan meningkatkan produksi yang dulunya kita buat dengan tangan kita. Misalnya sepatu, Ade dulu bisa buatnya dengan tangan 1 hari cuma 1 pasang sepatu. Kemudian dengan ditemukan mesin uap, ya ditemukan revolusi industri, sepatu dengan mesin uap itu bisa diproduksi sehari bisa ribuan atau jutaan pasang. Sehingga pergerakan ekonomi terjadi begitu cepat. Nah, pergerakan ekonomi yang begitu cepat itu, kalau masih pakai uang dinar dan dirham, itu melambatkan ekonomi karena perpindahannya susah. Maka para pemikir ekonom dunia ketika itu, termasuk salah satu namanya Adam Smith, salah seorang ekonom dari Edinburgh University di Skotlandia, dia buat buku namanya Wealth of Nation, kekayaan dari suatu bangsa. Dia buat itu duit, ya duit kertas, ya akhirnya berkembanglah dengan sistem moneter. Dan ini yang menyokong pertumbuhan perindustrian di abad 17, abad 18, sampai kita sekarang abad 21 di era industri 4.0 seperti itu. Nah, bahkan sekarang bukan lagi dengan uang kertas, tapi sudah dengan uang virtual. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia sudah pakai duit, pakai OVO, ya, jual beli semua pakai OVO, GoPay, ya nggak ada lagi menggunakan duit cash.
Saya punya pengalaman 2018 di Amerika. Di Amerika itu uang kertas nyaris tak terpakai itu. Kemana-mana kita gesek. Ya, kemana-mana kita bayarnya dengan GoPay atau GoFood, ya dengan aplikasi yang ada di sana. Jadi yang sekarang itu enggak ada lagi uang itu enggak di dompet kita, tapi kemudian sudah ada di digital kita. Jadi angka berpindah dari rekening kita ke rekening teman kita. Itu untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat masif di masa kita sekarang. Nah, saya setuju-setuju saja jika ada orang yang berpendapat kita kembali kepada dinar dan dirham, tapi apakah pendapat itu relevan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di masa kita sekarang? Semuanya, bahkan gaji kita pun, kalau sekarang pakai dinar dan dirham, Adi tidak bisa ngambilnya naik sepeda motor, ya kan? Banyak misalnya gajinya 3 juta, harus bawa pulang 3 juta koin dirham. Wah, itu repotnya setengah mati. Maka apakah itu relevan? Ya, pertanyaan saya itu saja. Kalau dia tidak relevan, tidak membumi, orang tidak akan pernah menggunakan pendapat itu. Jadi pendapat itu hanya pendapat utopia. Semangat buta yang tidak pernah down to earth. Tidak pernah memijak ke bumi. Maka oleh karena itu, untuk menjaga kekayaan kita, jadi kan uang kertas itu dia tidak punya nilai, dia interest-nya tidak punya, hanya nominalnya saja. Maka itu para ekonom itu memang menganjurkan kita nabung, investasi kan itu dianjurkan untuk menjaga kekayaan kita. Bagaimana caranya? Investasi yang paling aman itu bagi kita ya yang bukan pengusaha, hanya pegawai negeri sipil, itu investasi Tuhan namanya dalam ekonomi. Ya kalau nggak beli emas, kan emas itu ciptaan Tuhan, namanya investasi. Maka rupiah yang kita punya itu yang paling realistik ya pendapatnya. Rupiah yang kita punya itu kita emaskan kalau kita tidak pakai. Atau kalau kita punya rupiah tidak terpakai di tabungan, kita tanahkan. Itu namanya investasi Tuhan. Sehingga harta kita itu terinvestasi dengan baik, lebih baik. Karena kita bukan seorang pengusaha yang membutuhkan uang banyak cash untuk selalu melakukan trade atau perdagangan dengan pihak-pihak yang lain. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian mengenai nikah, nikah yang paling baik ya mengikuti adat istiadat. Kalau kita tidak mengikuti adat istiadat setempat bisa ribut. Ya misalnya adik orang Aceh PD, ya di Aceh PD itu biasanya maharnya ya lumayan mahal lah, 25 mayam lah kita bilang. Datang adik di situ, wah saya tidak mau pakai mayam, saya mau pakai ukuran gram. Itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Itu bahkan menimbulkan masalah baru itu. Ya ribut, pihak keluarga sana nggak mau. Akhirnya yang ada menciptakan masalah. Maka kemudian para ulama kita itu arif sekali. Mereka itu mengatakan apa? La yambaghi khurujun min adatin nas illa fil haram. Itu bisa kita temukan keterangannya di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitabnya itu Umdatul Ahkam. Beliau buat kaidah namanya la min adatinas ila fil haram. Tidak boleh kita keluar dari adat istiadat setempat kecuali jika adat istiadat setempat itu sudah keluar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya emas dalam mas pernikahan itu kan tidak di mahar pernikahan itu tidak diharamkan sama Allah. Itu kan hanya nama ukuran. Orang Aceh mengukurnya dengan menggunakan mayam, orang umum padanya menggunakan gram. Dulu Rasulullah menggunakan ukuran dinar dan dirham. Itu kan namanya satuan untuk mengukur emas sesuai dengan zaman yang berbeda antara kita dengan zaman itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya untuk adik supaya cepat menikah. Ya. Amin, Allah, amin. Ustaz Faisal namanya lepas gitu. 2 tahun lagi katanya, Pak. Wah, itu tolong dikasih sanksi Ustaz Faisal kalau masih 2 tahun. Yang lain tolong amin ya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya Ustadz, sepertinya waktu harus memisahkan kita. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Insya Allah besok kita lanjutkan kajian kita dengan tema rahasia puasa menurut
Imam Al-Ghazali. Silakan kembali berpartisipasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.